Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala syafi'i ajma'in wa ba'du. Hadirin wal adat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan tentang sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Kita menggunakan standar spirituality intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pencerahan, bimbingan dan juga pertolongan untuk membedah permasalahan ini. Kemudian dari sisi religinya kita buka surat Ali Imran ayat 152 sampai 155. Kemudian intelektualnya kita akan berbagi dengan ChatGPT AI sehingga dari tafsir ayat ini kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dari surat Ali Imran ayat 152 sampai 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 152 surat Ali Imran. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu id tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum fatanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma syarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin id tus'iduna wa la talmuna ala ahadin wa rasulun yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Thumma anzala alaikum min ba'di ghammin amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad hammadahum anfusuhum yadunnuna billahi wal haqqi dunnal jahiliyah Yaquluna hal lana minal amri min syai' Qul innal amra kullahu lillah yuhuna fi anfusihim ma la yubduna lak Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hakuna Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaikumul qatlu ila mawdajihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum
wallahu alimun bidzati sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazalahumu syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul adzim. Ayat 152 surat Al-Imran sampai 155. Yang artinya sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Arti dari surat Al-Imran ayat 152. Dan sungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memerintahkan agar regu pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan oleh beliau dalam keadaan bagaimanapun, dan mendurhaka perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, yakni kesenangan, yaitu kemenangan dan harta rampasan. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Maksudnya kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka untuk menguji kamu. Dan sungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang dilipatkan atas orang-orang beriman. Inilah sebenarnya peringatan yang Allah berikan untuk taat kepada satu komando, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka harusnya anggota panah tetap di Gunung Uhud, namun karena ada rampasan perang dan rasa kemenangan, maka mereka mengejar harta, dan tempat yang strategis itu ditempatin oleh musuh. Dan inilah detik-detik kesalahan yang mengakibatkan hampir kita memiliki kekalahan yang fatal. Ayat 153, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasulullah berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan. Kemudian kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak mentaati perintah Rasul yang mengakibatkan kesalahan bagi mereka. Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di antaranya kesedihan yang fatal adalah terbunuhnya Hamzah sebagai syuhada yang agung di perang Uhud ini, melindungi Rasulullah SAW. Kemudian ayat 154, kemudian telah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, yaitu orang-orang Islam yang kuat keyakinannya. Sedang golongan lain, yaitu
orang-orang Islam yang masih ragu telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Sangkaan jahiliyah itu bahwa kalau Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi dan Rasulullah, tentu dia tidak akan dapat dikalahkan dalam peperangan. Padahal perang itu untuk menguji apakah kamu lengah atau kamu cerdik atau kamu abai. Nah, inilah yang menyebabkan kelengahan. Pendapat orang jahiliyah, Nabi pasti menang. Namun ini disangkal dengan kenyataan bahwa kekalahan Nabi karena perintahnya diabaikan oleh kaum muslimin yang masih dalam keraguan hatinya. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang suatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah sungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Ini juga memberikan informasi yang kuat bahwa perang itu bukan mati, bukan terbunuh. Perang itu adalah untuk menegakkan sebuah kebenaran. Tapi kalau kematian itu di rumah pun kalau memang jatahnya mati ya akan mati. Tentu ini yang membuat kecemasan saudara-saudara kita berdalih lari dari ketaatan, mencari kambing hitam untuk memenangkan diri. Ternyata itu di dalam hatinya Allah sudah tahu semuanya. Kemudian disambung dengan 155, sungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan orang musyrikin, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan telah mereka perbuat di masa lampau, dan sungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, maka ketaatan ini sangat dibutuhkan ketelitian, juga sangat dibutuhkan kecermatan, dan semua tentu ini akan membawa kemenangan yang hakiki. Pembelajaran yang kita bisa ambil dari sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang adalah abainya taat kepada seorang pemimpin, kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain, mengakibatkan jadi lemahnya sebuah keyakinan yang menyebabkan jadi kemunduran dan kekalahan. Kemudian dari ChatGPT ini kami sampaikan permasalahan. Mohon penjelasan tafsir Al-Quran surat Al-Imran ayat 152 sampai 155. Dijawab dengan rinci dan detail sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Maka dari ChatGPT memberikan jawaban. Surat Ali Imran ayat 152 sampai 155 berbicara tentang peristiwa perang Uhud dan pelajaran penting yang bisa diambil dari kekalahan kaum muslimin dalam pertempuran tersebut. Dalam konteks ini, ayat-ayat tersebut menyoroti prinsip-prinsip ketaatan kepada Allah dan Rasul serta konsekuensi dari tindakan yang diambil oleh para sahabat. Berikut tafsir rinci untuk setiap ayat. Yang pertama itu Ali Imran ayat 152. Arti menurut ChatGPT, dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu bersemangat menewaskan mereka dengan izinnya, sampai ketika kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia, di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sungguh Dia telah memaafkan kamu. Allah mempunyai karunia yang dilipatkan kepada orang-orang mukmin. Tafsir ayat 152 surat Ali Imran. Janji Allah yang ditepati pada awal perang Uhud, kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh, dan ini sesuai dengan janji Allah bahwa kemenangan akan diberikan kepada mereka. Kemudian kedua, pelanggaran perintah Rasul. Namun sebagian pasukan pemanah meninggalkan pos mereka setelah mereka tanda-tanda kemenangan. Setelah melihat tanda-tanda kemenangan, mereka melanggar perintah Rasulullah SAW yang memerintahkan mereka untuk tetap di posisi mereka apapun yang terjadi. Hal ini menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Yang dua, keinginan. Ada yang menginginkan harta rampasan dunia dan ada yang tetap berpegang pada tujuan akhirat. Perbedaan niat ini juga mempengaruhi jalannya pertempuran. Kemudian pengujian dan pemaafan. Kekalahan ini adalah ujian dari Allah untuk membersihkan niat dan menguatkan iman mereka. Namun Allah mengampuni mereka karena karunia dan kasih sayangnya. Kemudian yang dua, Ali Imran 153 maksudnya. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 153. Arti menurut ChatGPT, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu dari belakangmu. Karena itu Allah menimpakan kepada kamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu jangan bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat 153. Situasi kepanikan ketika kaum muslimin melihat musuh menyerang dari arah belakang, mereka menjadi panik dan melarikan diri. Mereka tidak mengindahkan panggilan Rasulullah yang berada di tengah-tengah medan perang, memerintahkan mereka untuk kembali. Kesedihan berlapis akibat dari kekalahan ini adalah kesedihan yang mendalam, baik karena mereka kehilangan kesempatan untuk menang maupun mereka banyak sahabat yang gugur. Tujuan kesedihan ini, Allah menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar kaum muslimin tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan terhadap hal-hal yang hilang dari mereka,
serta merenungkan hikmah dari setiap musibah. Dari sisi ilmu modern, dalam konteks modern, peristiwa ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang jelas dan disiplin yang mengikuti instruksi dalam situasi kritis. Keputusan-keputusan impulsif yang diambil tanpa memperhatikan kepemimpinan dapat berakibat fatal, baik dalam konteks militer, organisasi, atau kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 3, Ali Imran 154, yang artinya menurut ChatGPT, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi golongan dari kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita suatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, Muhammad, sungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini, tentu kita tidak akan dibunuh di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh, keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu, yang untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Tafsir ayat 154 menurut ChatGPT, ketenangan yang diturunkan Allah setelah kekalahan dan kesedihan. Allah menurunkan ketenangan berupa kantuk kepada sebagian kaum muslimin yang merupakan tanda rahmatnya. Ini adalah bentuk kedamaian yang diberikan mereka di tengah kesulitan. Kecemasan sebagian lainnya, namun sebagian lainnya tidak merasakan ketenangan ini karena mereka dipenuhi dalam rasa takut dan keraguan. Bahkan memiliki prasangka buruk kepada Allah, seperti prasangka kaum jahiliyah yang tidak memahami hikmah dari musibah. Ujian dan pembersihan hati. Ayat ini menegaskan bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik kemenangan atau kekalahan, merupakan sarana untuk menguji iman dan niat seseorang, serta membersihkan hati dari segala kelemahan dan keraguan. Penerapan modern ini mengajarkan pentingnya keyakinan kepada ketentuan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam menghadapi musibah atau kegagalan, manusia seringkali tergoda untuk meragukan keadilan Allah. Namun iman yang kuat mengajarkan bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari ujian untuk perbaiki diri. Nomor 4, Ali Imran 155. Arti menurut ChatGPT, sungguhnya orang-orang yang berbalik di belakang lari di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan itu hanyalah orang mereka yang digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tafsir ayat 155 surat Al-Imran menurut ChatGPT. Godaan setan, mereka yang melarikan diri medan perang tergelincir karena godaan setan yang mengabarkan kelemahan iman dan kesalahan yang pernah mereka perbuat sebelumnya. Pemaafan Allah, meskipun demikian Allah mengampuni mereka yang bertaubat dan berbaiki diri. Ini menunjukkan kasih sayang dan pengampunan Allah yang luas
bahkan kepada mereka yang berbuat kesalahan dalam situasi genting. Pelajaran moral, Allah mengingatkan umat Islam untuk tidak putus asa meskipun tergelincir dalam kesalahan. Pemaafan Allah selalu tersedia bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Kesimpulan dan penerapan modern, ayat-ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya ketaatan, keyakinan, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini relevan untuk diterapkan berbagai aspek kehidupan seperti disiplin dalam kepemimpinan, mematuhi arahan yang diberikan oleh pemimpin terutama dalam situasi kritis adalah kunci keberhasilan. Keyakinan pada takdir Allah dalam menghadapi kegagalan atau musibah, penting untuk tetap yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik dan setiap peristiwa adalah bagian dari ujian untuk perbaikan diri. Pemaafan dan introspeksi, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri dengan harapan akan mendapatkan pemaafan dan rahmat dari Allah. Demikianlah penjelasan dari tafsir surat Ali Imran ayat 152 sampai 155. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan menjadi pegangan dalam menguatkan iman serta meningkatkan kesadaran diri dalam menjalani berbagai ujian hidup. Terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Ersupati SHGMM. Memori diperbaiki. Terima kasih kembali Ersupati SHGMM. Semoga dakwah Islam semakin kuat dan bermanfaat bagi banyak orang. Salam hangat. Hadiratkumullah, inilah variabel-variabel ujian dalam hidup ini. Tentu hanya dengan Allah kita berserah untuk memastikan pembekalan yang cukup, hati, lati, pakarti, hati, lesan, perbuatan. Tentu kita korektif, introspeksi. Jika salah, mari kita perbaiki diri kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan insya Allah selalu dalam kehati-hatian dan insya Allah selalu dalam mohon bimbingan lindungan Allah. Insya Allah kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya engkau orang-orang yang kau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang orang yang kau murkai dan lagi tersesat, dan mendapatkan petunjuk bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum rahim. Aqul hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wal mu'minina wal mu'minat. Subhanallah dan salam alaihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.